Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayuhan nas rahimakumullah. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di Jumat yang pertama di bulan Rabiul Awal 1441 Hijriah. Hadirin sekalian, hari Jumat adalah hari raya umat Islam yang datang setiap pekannya. Karena itu sepatutnya seorang muslim ketika didatangi oleh hari Jumat, maka dia menyambutnya dengan penuh sukacita dan melaksanakan hak-hak Jumat tersebut dengan sekian banyak ibadah-ibadah yang dianjurkan kepadanya. Hadirin sekalian, sering kita mendengarkan pernyataan para ulama kita bahwa Islam adalah nikmat yang terbesar, nikmat yang tertinggi dari seluruh nikmat yang kita dapatkan. Namun demikian, seiring dengan itu juga masih sangat sering kita mendengarkan penolakan terhadap agama yang mulia ini. Masih saja ada di sana orang-orang yang fobi terhadap Islam, yang tidak menyukainya, yang memusuhinya, yang mencurigainya, atau bahkan mungkin mau memerangi ajaran yang mulia ini. Banyak sebab, banyak faktor yang menyebabkan lahirnya hal-hal yang seperti itu. Entah karena mengikut hawa nafsu, atau karena sebagian umat Islam yang menamakan dirinya sebagai umat Islam belum mencerminkan ajaran Islam yang benar, sehingga perbuatan-perbuatan dan penyikapan yang ada pada mereka sering ditempelkan dan disandarkan kepada ajaran Islam yang mulia dan suci ini. Dan mungkin juga disebabkan karena ketidaktahuan mereka terhadap Islam. Tidak kenal maka tidak sayang. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus mengatakan bal kazzabu bima lam yuhitu bi'ilmihi wa lamma ya'tihim ta'wiluh. Mereka mendustakan apa yang belum datang kepada mereka ilmu tentangnya dan belum ada penjelasan yang jelas kepada mereka. Ini menjelaskan dan mengingatkan kita bahwa di antara penyebab kadang agama ini ditolak, agama ini didustakan, agama ini tidak diterima dan tidak dicintai karena mereka belum mengenal hakikat ajaran Islam dan belum datang penjelasan yang utuh kepada mereka tentang kemuliaan ajaran Islam ini. Oleh karena itu dalam kesempatan khutbah Jumat kali ini kami kembali mau mengingatkan kepada diri kami dan jemaah sekalian akan mulianya ajaran Islam, tentang bagaimana khasais ajaran Islam, karakteristik agama Islam ini dan kekhususannya dan keistimewaannya dibandingkan ajaran-ajaran yang lainnya. Begitu banyak khasais, karakteristik dari ajaran Islam
yang telah disebutkan dalam Quran dan Sunnah. Dalam kesempatan khutbah ini kami mau menyebutkan 5 di antaranya. Yang pertama, hadirin sekalian, agama Islam adalah dinul haq. Dia adalah agama yang benar. Dan ini merupakan keyakinan kita bahwa tiada agama, ajaran yang benar kecuali ajaran Islam. Dan ini adalah sesuatu yang patut dimiliki oleh setiap pemegang akidah tertentu. Setiap yang memeluk agama tertentu, bahwa wajib baginya untuk meyakini bahwa agamanya, ajaran yang dipegangnya itulah ajaran yang paling benar. Karenanya lah dia memilih sebagai akidahnya. Al-Quran telah menjelaskan kepada kita bahwa tiada ajaran yang benar kecuali ajaran Islam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Ali Imran, "Inna dina 'indallahil Islam." Tidak ada din yang benar kecuali agama Islam. Bahkan Allah menegaskan di ayat ke-85 di surat yang sama, surat Ali Imran, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima agama tersebut, dan kelak di hari kiamat mereka termasuk orang-orang yang merugi, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau menegaskan, "Walladzi nafsi biyadihi," demi yang jiwaku berada di tangannya, "ma yasba'u bi ma yasma'u bi ahadun Yahudiyun au Nasrani," tidaklah ada seorang pun yang mendengarkan ajaranku ini, entah dia Yahudi atau Nasrani, summa lam yu'minu bima ji'tu bihi, kemudian dia tidak mau beriman terhadap apa yang aku bawa, illa kana min ashabin nar, kecuali dia akan masuk ke dalam neraka, kata Nabi SAW. Inilah keyakinan kita bahwa tiada kebenaran, tiada agama yang benar kecuali agama Islam. Namun seiring dengan itu, kita memberikan hak kepada siapa saja untuk memilih agama. Kita tidak akan memaksakan orang untuk memasuki agama ini. Allah mengatakan, "La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy." Tidak ada paksaan untuk masuk ke dalam agama ini, karena sudah jelas yang mana yang lurus dan yang mana yang bengkok, yang mana benar dan yang mana yang salah, yang mana yang hak dan yang mana kesesatan. Tinggal kita memilihnya. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Siapa yang mau beriman, silahkan beriman, dan siapa yang tidak mau, silahkan. Namun masing-masing memiliki konsekuensi. Ashabul jannah bagi mereka-mereka yang mengikuti kebenaran, dan ashabun nar bagi mereka-mereka yang tidak mau mengikuti kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala ini. Ini keyakinan kita bahwa agama kita adalah dinul haq dan tidak ada kebenaran selain ajaran Islam ini. Yang kedua, hadirin sekalian, di antara kekhususan agama kita ini, agama Islam, dia adalah dinun kamil, agama yang sempurna. Tidak ada sesuatu yang dibutuhkan oleh seorang hamba kecuali telah ada aturannya dalam ajaran yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan dalam surat Al-Maidah di ayat ketiga. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Hari ini, kata Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksudkan hari ini adalah hari ketika turunnya ayat ini. Ulama mengatakan berdasarkan riwayat-riwayat yang sahih, itu terjadi pada hari Jumat tanggal 9 Dzulhijjah tahun 10 Hijriah. Hari itu, pada tanggal 9 Dzulhijjah tahun 10 Hijriah, di hari Jumat, Allah mengatakan, "Telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Akmaltu lakum dinakum." Agama sudah sempurna, tidak membutuhkan lagi tambahan-tambahan yang lain. "Wa atmamtu 'alaikum ni'mati." Dan semua nikmat telah aku sempurnakan dengan kesempurnaan ajaran Islam. Dan ini penegasan bahwa tidak sempurna nikmat pada seseorang kecuali dia masuk ke dalam Islam. Dan sebagai penegasan bahwa seandainya seseorang tidak memiliki apa-apa kecuali memiliki agama ini, maka sudah sangat cukup baginya nikmat yang datang dari Allah. Wa raditu lakumul Islam madina, dan Allah telah meridhai Islam sebagai agama bagi kalian. Seorang Yahudi ketika mendengarkan ayat ini mengatakan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu,
kalian memiliki satu ayat yang seandainya turun pada kami ma'syaral Yahud, orang Yahudi, tentu kami sudah merayakan hari tersebut. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hari apa yang kalian maksudkan? Mereka mengatakan, ayat apa yang kalian maksudkan? Mereka mengatakan firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat ketiga tadi. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kami yang paling tahu di mana ayat itu turun dan kepada siapa turun, dan kami yang paling tahu bagaimana mengamalkan ayat tersebut dan bagaimana kita membesarkan dan memuliakan hari tersebut. Hari itu adalah hari Arafah, dan setiap tahunnya umat Islam membesarkan dan memuliakan hari Arafah sekaligus hari kesempurnaan ajaran Islam ini. Ajaran Islam sangat sempurna, tidak ada sesuatu yang kita butuhkan kecuali telah diatur dengan baik oleh ajaran ini. Oleh karenanya seorang Yahudi ketika mendengarkan pernyataan bahwa ajaran ini adalah ajaran yang sempurna, pernah bertanya kepada Salman, apakah kalian mengklaim ajaran kalian adalah ajaran sempurna? Apakah agama kalian mengatur bagaimana kalian masuk ke tempat buang hajat? Kata Salman, agama kami telah mengatur semuanya. Bagaimana seorang suami menemui istrinya telah diatur dalam ajaran Islam ini, dan bagaimana seorang ketika masuk ke tempat untuk buang hajat dan keluar lagi, semua telah ada aturannya dalam ajaran Islam yang penuh dengan kesempurnaan ini. Olehnya jamaah sekalian, tidak akan merasakan kenikmatan Islam kecuali orang yang memasuki Islam secara sempurna. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 208, wahai seluruh orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Jangan memilah-milah ajaran Islam, hanya mau mengambil urusan salat atau urusan zakat atau urusan haji, lalu menolak ajaran-ajaran yang lainnya, menolak bagaimana Islam mengatur ekonomi, Islam mengatur pemerintahan, Islam mengatur tatanan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Semua ini ada aturannya dalam Islam, dan kapan kita mengamalkannya, semua orang akan merasakan kesejukan ajaran Islam ini, karena dia datang dari Allah, zat yang maha adil dan sayang kepada hamba-hambanya. Dan hati-hati, jangan kita memilah-milah ajaran Islam, hanya mengambil sebagian lalu menolak yang lainnya. Dalam surat Al-Baqarah di ayat ke-85 Allah mengatakan, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yawmal qiyamati yuradduna ila asyaddil adzab. Apakah kalian cuma mau mengambil sebagian dari isi kitab ini dan menolak yang lainnya? Tidak ada balasan bagi orang yang kerjanya seperti itu, kecuali dia akan mendapatkan kehinaan di dunia, dan di hari kiamat akan dikembalikan ke siksa yang sangat pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka ambillah ajaran Islam secara sempurna, seluruhnya adalah baik untuk Anda, dan jangan mengingkari dan menolak salah satu dari ajarannya, apalagi memusuhinya dan menertawakannya. Kemudian jemaah sekalian, di antara kekhususan ajaran Islam, dia adalah dinun mahfuz, agama yang telah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Agama ini agama yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah sempurna, tidak membutuhkan lagi yang namanya revisi terhadap undang-undang dan aturannya, dan dia akan terus terjaga, tidak ada yang bisa merubahnya. Beda dengan ajaran-ajaran yang pernah dibawa oleh nabi-nabi yang terdahulu. Ketika pengikut-pengikut mereka sudah khianat, maka berubahlah ajaran mereka, berubahlah kitab-kitab mereka. Adapun Islam, Allah mengatakan dalam surat Al-Hijr di ayat ke-9, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran sebagai sumber ajaran pertama, ajaran Islam. Lalu kata Allah, kami pula lah yang menjaganya. Di surat Fussilat Allah mengatakan, la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilum min hakimin hamid. Tidak ada kesalahan, kebatilan di bagian depannya, dan tidak pula di bagian belakangnya, dan tidak pula di antaranya. Semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Hakim, Maha Pemberi hukum, Maha Penetap hukum, dan Maha Hikmah, dan Maha Terpuji. Tidak ada kesalahan sedikit pun dalam ajaran Islam ini, termasuk ajaran hadis yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena dia adalah wahyu yang kedua setelah Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ma yantiqu 'anil hawa
in huwa illa wahyu yuha. Apa yang disabdakan oleh Nabi SAW adalah sebuah kebenaran, wahyu yang datang dari Allah. Beliau bersabda bukan berdasarkan hawa nafsunya. Oleh karenanya ketika sebagian orang meragukan setiap sabda beliau, apakah perlu ditulis dan dicatat semuanya? Apakah tidak perlu kita menyeleksinya? Sebagian kita menerima dan sebagiannya kita perlu berfikir dan menimbang-nimbang. Nabi kita SAW mengatakan, uktubu fa innahu la yakhruju min illa haqq. Tulislah semuanya, karena tidak ada yang keluar dari mulutku, sambil beliau mengisyaratkan ke mulutnya, kecuali semuanya adalah kebenaran. Maka ini adalah suatu hal yang patut untuk kita yakini, bahwa ajaran Islam ajaran yang terus terjaga keasliannya dan tidak ada seorang pun yang mampu untuk merubahnya. Hadirin sekalian, di antara keistimewaan ajaran Islam adalah ajaran yang universal. Islam bukan hanya untuk orang Arab saja. Islam bukan cuma untuk orang yang hidup di zaman Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad adalah nabi untuk seluruh manusia. Berbeda dengan nabi-nabi yang terdahulu yang diutus hanya untuk kaumnya saja, dan berbeda dengan nabi-nabi yang terdahulu yang diutus untuk kurun waktu tertentu saja. Adapun Nabi kita SAW tidak ada lagi nabi yang diutus setelah beliau. Oleh kerana ajarannya ini berlaku sepanjang masa. Dia relevan sepanjang masa dan sifatnya universal untuk seluruh manusia, bahkan untuk jin dan manusia, bahkan untuk seluruh alam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a." Katakanlah wahai Muhammad kepada seluruh manusia, aku ini Muhammad adalah rasul untuk semua kalian. Dalam surat Saba Allah mengatakan, "Wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyiran wa nadhira." Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali untuk seluruh manusia, Arab dan selain Arab. Oleh karenanya ajarannya tidak ada yang khusus untuk orang Arab saja. Maka suatu klaim yang sangat keliru ketika sebagian orang kadang menuduh sebagian syariat Islam hanyalah untuk Arab, padahal dia adalah untuk seluruh manusia tanpa kecuali. Dan Allah mengatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dia adalah ajaran yang merupakan rahmat bagi semua alam. Bukan hanya manusia yang merasakan ketuduhan berada di bawah naungan ajaran Islam, namun alam secara keseluruhan, pohon-pohon tidak pernah diganggu ketika Islam yang memimpin. Dan hewan-hewan pun semua ada aturannya. Bagaimana kita berakhlak kepada hewan-hewan telah diatur dan telah dijelaskan secara rinci oleh Nabi kita Muhammad SAW. Maka tidak mengherankan ketika beliau mengabarkan kepada kita ada seseorang yang masuk neraka hanya disebabkan seekor kucing yang tidak disayanginya, sebagaimana ada orang yang bisa diampunkan dosa-dosanya dan dimasukkan ke dalam rahmat Allah disebabkan dia memberikan minum kepada seekor anjing. Semua ini ada aturannya dalam ajaran Islam, ajaran yang sangat lengkap dan menjadi ketuduhan, rahmat, sayang untuk semuanya. Yang terakhir yang perlu untuk kami sebutkan dalam kesempatan ini, bahwa dinul Islam adalah din agama yang penuh dengan kemudahan. Dia adalah ajaran yang sangat mudah, ajaran yang penuh dengan kasih sayang, dan tidak ada hal yang berat dalam ajaran Islam ini. Allah mengatakan, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Kami tidak menjadikan ada kesempitan pada ajaran Islam ini. Dan dalam surat Al-A'raf di ayat 157 Allah menyebutkan di antara sifat Nabi Muhammad SAW, wa yada'u anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim. Nabi Muhammad SAW datang untuk menghilangkan israhum, kesulitan-kesulitan yang pernah ada pada ajaran-ajaran sebelumnya. Wa yadau anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim, dan belenggu-belenggu yang pernah ada dalam ajaran-ajaran terdahulu. Agama-agama terdahulu mereka berpuasa tapi tidak mengenal yang namanya makan sahur. Ajaran Islam mengajarkan kita untuk berpuasa tapi ada yang namanya dengan makan sahur, rahmat bagi pemeluknya. Agama terdahulu ketika Allah menyuruh mereka bertobat, Allah mengatakan faqtulu anfusakum, bunuhlah diri kalian sebagai bentuk tobat kepada kalian. Dalam ajaran Islam untuk tobat tidak perlu ada yang namanya bunuh diri. Dalam ajaran Islam ketika ada sesuatu yang terkena najis, ajaran Yahudi dan sebagian ajaran terdahulu sampai merusak dan merobek pakaiannya, ajaran Islam mengajarkan bagaimana tata cara membersihkan najis
dan begitu banyak contoh-contoh yang nyata bahwa agama ini adalah agama yang mudah. Inna dina yusrun, agama ini adalah agama yang mudah. Dan Nabi kita SAW mengatakan wala yushadda hadha din illa ghalabah, tidak ada yang mau menyulit-nyulitkan agama ini kecuali dia akan dikalahkan sendiri dengan idealismenya yang keliru tersebut. Dan hadirin sekalian, Allah mengatakan ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa, Allah menurunkan Al-Quran bukan untuk menyusahkan kalian. Maka Islam sangat jauh dari apa yang dikesankan sebagai suatu ajaran yang mengajarkan radikalisme. Islam bukan yang mengajarkan hal-hal yang berat, yang susah. Bahkan jika kita mau jujur dan kita mengadakan studi perbandingan komparatif yang jujur, yang insaf, objektif, maka semua akan tahu bahwa tidak ada kemudahan dalam ajaran-ajaran agama yang ada hari ini kecuali ada pada ajaran Islam ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Qultu ma sami'tum wastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil mu'minin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa ikhwani. Hadirin sekalian, sebagai khutbah penutup dari khutbah kedua ini, kami menyerukan dan mengajak kepada seluruh kita untuk memasuki ajaran Islam ini dengan sesempurna mungkin. Karena keindahan Islam sekali lagi barulah kita rasakan ketika kita mengamalkan seluruh ajarannya dengan baik. Dan tentu saja itu harus didahului dengan mengilmui ajaran Islam ini dengan sebaik-baiknya. Maka bagi mereka yang belum mengenal ajaran Islam, pelajari Islam dengan sebaik-baiknya agar kalian tidak menjadi orang-orang yang memusuhi Islam. Dan jika ada hal yang kalian menganggap sebagai sesuatu yang membingungkan, yang kalian belum fahami, jangan mengeluarkan statement-statement yang tidak benar. Tanyailah kepada ahlinya, kepada para ulama. 2 kali Allah mengatakan dalam Al-Quran, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ulama jika kalian tidak mengetahui. Dan ingat hadirin sekalian, utamanya di zaman ini, zaman informasi, zaman yang mungkin setiap orang mudah untuk mengeluarkan statement, pernyataan, walaupun kadang dia bukan ahli di bidangnya. Kami ingatkan kepada seluruh kita tanpa kecuali untuk berhati-hati berbicara tanpa didasari dengan ilmu, entah dalam urusan duniawi, apatah lagi dalam urusan agama. Allah mengatakan dalam surat An-Nahl, wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhib hadha halal wa hadha haram litaftaru 'ala Allahil kadhib innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhib la yuflihun mata'un qalil wa lahum 'adzabun alim. Jangan kalian mengatakan dengan lisan-lisan kalian lalu kalian berdusta kepada Allah, ini halal dan ini haram. Kalian dengan mudahnya memutuskan ini halal dan ini haram untuk kalian berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, orang yang berdusta atas nama Allah tidak akan beruntung di dunia, dan di hari kiamat akan mendapatkan azab yang sangat pedih, waliyadzubillah. Dan jemaah sekalian, berfatwa tanpa ilmu, berbicara tanpa ilmu dalam urusan agama, konsekuensinya sangat besar. Dan itu adalah di antara was-was dan bisikan dari syaitan. Allah mengatakan tentang salah satu kerja dari syaitan, program dari syaitan, innama ya'murukum bil su'i wal fahsya wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Syaitan itu kerjanya memang mengajak kalian untuk melakukan perbuatan dosa, wal fahsya, dan perbuatan keji, maksiat dan semacamnya. Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, dan agar kalian berani berbicara atas nama Allah tanpa ilmu pengetahuan. Berapa banyak orang yang kadang berani berbicara, ini bukan ajaran Islam, ini hanyalah ajaran-ajaran dari kelompok-kelompok tertentu atau kaum-kaum tertentu atau Arab dan semacamnya, padahal mereka tidak pernah mengkaji dengan mendalam apa yang Allah sebutkan dalam Quran dan sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat, salah satu dosa yang terbesar adalah berfatwa tanpa ilmu. Allah mengatakan dalam surat Al-A'raf, qul innama harrama rabbiyal fawahish ma zahara minha wa ma batan wal isma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Katakanlah wahai Muhammad,
Allah mengharamkan kepada kalian al-fawahish, setiap perbuatan keji, dosa-dosa maksiat, wal ism, dan perbuatan dosa-dosa besar, wal baghi, perbuatan kezaliman, wa antusyriku billahi ma lam yunzil bihi sultana, dan kalian menyekutukan Allah yang kalian tidak punya dasar kekuatan untuk itu. Lalu Allah menutup dengan wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun, dan kalian berfatwa tanpa didasari dengan ilmu. Kalian berfatwa dengan atas dasar agama tanpa didasari oleh ilmu. Imam Ibn Qayyim mengatakan ayat ini telah mengurutkan dosa dari kecil sampai dosa yang terbesar. Dan ternyata dosa yang paling terakhir Allah sebutkan di ayat ini adalah berfatwa tanpa ilmu. Oleh karenanya beliau mengatakan kadang berfatwa tanpa ilmu dosanya lebih besar daripada dosa kesyirikan. Waliyadzubillah. Maka hadirin sekalian, marilah kita kembali kepada ajaran agama ini yang telah memuliakan orang-orang terdahulu, dan kita tidak akan bisa mulia sebagaimana kemuliaan yang telah pernah mereka raih kecuali jika kita juga memasuki ajaran agama ini sebagaimana cara mereka mengamalkan dan mempelajari ajaran agama Islam ini. Hadirin sekalian, hari Jumat adalah hari yang paling tepat untuk kita berbenah diri, mengevaluasi diri kita, banyak bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan beribadah kepadanya. Hari Jumat juga hari yang sangat tepat untuk kita banyak berdoa dan meminta kepada Allah. Di hari ini ada satu waktu kapan kita berdoa, pada waktu tersebut Allah akan mengabulkan setiap doa yang kita pinta. Dan juga kita dianjurkan memperbanyak salam dan salawat kepada Nabi yang tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya sami' qarib mujibud da'awat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wal munafiqin ya rabbal alamin. Allahumma abrim li hadhil ummah amra rushdin yu'azzu fihi ahlu ta'atik wa yuhda fihi ahlu ma'siyatik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma inna nas'aluka husnal khitam. Allahumma arzuqna husnal khatimah ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.